Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, berjumpa kembali setelah sekian bulan kita tidak berdiskusi di acara podcast seperti ini, dimana pada saat ini sebagaimana biasa kita di program Siber Bugandi, yaitu simak berita terbaru Demokrat, AHY, NTB, Lombok Timur, dan beberapa berita menarik terkait lainnya. Baik, Bung Gandhi, sebelum kita ke agenda simak berita, terlebih dahulu mari kita sapa para pimpinan yang terhormat. Kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana baru saja ya, meskipun sepertinya sudah ada hasil daripada pileg kemarin menurut saya. Nah, di mana Bung Gandhi kita lupakan ceritanya dulu, tapi sebelumnya kembali kita mau sapa salam teman kami untuk Mas Ketum. Selamat sudah menjadi menteri sudah masuk di kabinet, dan alhamdulillah berita terbaru di sini tadi yang kita lihat ada sudah keberhasilan memberantas mafia tanah ini, Bung Gandhi. Tapi nanti kita akan baca beritanya. Kemudian yang kedua, salam hormat kami untuk Ketua DPD Demokrat NTB, Bung Iju. Selamat sudah terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian selanjutnya untuk di Kabupaten Lombok Timur, alhamdulillah. Dan itu yang ingin saya dengar dari Bung Gandhi, di mana beliau ini merupakan salah satu pimpinan dari saya partai, yaitu Mama. Silakan bagaimana statementnya. Tapi sebelumnya salam hormat kami untuk Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Timur, Bapak Abdul Jihadi, yang juga selamat dan sukses sudah terpilih kembali. Terima kasih sudah memimpin kami semua yang ada di sini. Silakan bagaimana komentarnya terkait perjuangan kita kemarin, Bung Gandhi. Barangkali melalui Bung Gandhi juga kami harapkan untuk menyapa, mengucapkan selamat bulan menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Silakan saja Bung Gandhi, karena saya sambil mau ingin ngopi dulu. Siap. Silakan. Kita ngopi dulu ya. Bisa. Oke. Ngopi langsung jelasin. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada host Partai Demokrat terbaik nih, Pak Hamzah. Jadi setelah sekian purnama ya, kita katakan kita tidak bincang-bincang diskusi kembali, karena kemarin kita disibukkan dengan masa kampanye pileg 2024, dan alhamdulillah Partai Demokrat tentunya di Lombok Timur itu berhasil meraih 5 kursi untuk kabupaten dan 2 kursi untuk provinsi. Secara penghitungan suara, Partai Demokrat di periode ini kita syukuri itu kenaikan suaranya dari periode sebelumnya itu sekitar 25,8%. Itu yang patut kita syukuri, itu berkat perjuangan teman-teman semua, terutama teman-teman caleg ya kan, yang berjuang selama beberapa bulan yang lalu. Itu kita patut berterima kasih. Kemudian juga untuk masyarakat Lombok Timur, tidak dapat kita ucapkan terima kasih karena telah memilih Partai Demokrat dan caleg-caleg terbaik. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan ini, Bung Gandhi, kaitannya sama pasca pemilu ini, di mana kemarin kan saya mengetahui sekitar 4.010 nomor saksi dan sebagainya, artinya banyak sekali saudara-saudara yang masuk ke saya. Di mana mereka juga banyak menonton, kenapa YouTube Demokrat sepi dan lain sebagainya. Pokoknya yang kesimpulannya mereka berharap agar kantor tercinta ini tetap ramai, atau dalam bahasa yang selama ini saya simpulkan, jangan menjadi
Itu yang kita harapkan. Dan kira-kira untuk inovasi itu, untuk program-program itu bagaimana kira-kira semangat muda dan kekuatannya bisa digunakan untuk menghidupkan agar kantor DPC Demokrat Kabupaten Lombok Timur tidak menjadi rumah hantu seperti kantor-kantor lainnya. Jadi pada intinya kantor itu kan bagaimana kita isi dengan kreativitas, bagaimana kita isi dengan inovasi. Contohnya seperti podcast ini adalah salah satu bentuk atau cara kita menghidupkan kantor DPC Partai Demokrat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan narasumber kan bukan hanya saya gitu, tapi kan di situ banyak teman-teman, banyak tokoh-tokoh Partai Demokrat, senior-senior, banyak juga serikandi Demokrat yang bisa kita undang untuk bisa memberikan sedikit narasi lah untuk publik. Ya, baik, ide yang luar biasa. Selain mengundang ke sini, kita juga sudah menyusun program nih, Bung Dandi, yang dimana itu semua berasal daripada aspirasi teman-teman untuk bisa mengunjungi 21 kecamatan dalam rangka pembinaan UMKM ke depannya. Dan insya Allah mudah-mudahan segera kita susun ya, dimana itu nanti kita kerjasamakan antara komunitas pikiran berbagi dan peduli atau PIGILI yang logonya sering dilihat di video-video kita sebelumnya, kerjasama sama Mimbar Peradaban yang dimana ketuanya adalah Bung Siap ya. Ya baik, kita ke agenda rutin podcast, yaitu program Simak Berita, di mana di sini ada berita terkait kasus mafia tanah di Jatim berhasil diungkap Menteri ATR BPN AHY. Luar biasa. Kita langsung saja buka ya Bung ya. Dua kasus mafia tanah di Jatim berhasil diungkap Menteri ATR BPN AHY. Gimana tanggapannya Bung Dandi? Ya, ini yang baru jadi menteri kan. Luar biasa. Kita memang luar biasa. Jatim, IPA ini di Jatim. Nah, kita bacakan saja beritanya untuk teman-teman yang ingin lebih dalam mengenai kaitan sama berita ini bisa dibuka di jatim.fifa.co.id. Surabaya, FIFA Jatim, dua kasus mafia tanah di Jawa Timur berhasil diungkap Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, di mana kedua kasus itu disebut terjadi di Kabupaten Sampang dan Banyuwangi. Bagaimana kalau di Lombok ini, NTB ini? Segera diberantas mafia tanahnya ya. Nanti kita bahas fokus, mudah-mudahan bisa untuk membantu masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Ya, kita lanjut. Menteri ATR atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan kasus ini sendiri sudah dinyatakan P21, berarti sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya. Satgas anti mafia tanah sendiri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan Bung Dandi. Di sini statement Bung AHY, Mas AHY, terdapat berkas perkara yang sudah P21 atau lengkap sebanyak 2 kasus di Banyuwangi dan Pamekasan dengan jumlah 5 orang tersangka, kata AHY di Mapolda Jatim pada Sabtu 16 Maret 2024. Ia mengatakan kasus tanah di Banyuwangi adalah penggunaan surat kuasa palsu dalam proses pemisahan sertifikat di kantor pertanahan Banyuwangi. Dari kasus ini terdapat kerugian hingga mencapai 17 miliar lebih. Kita lanjut tadi ya, kerugian sekitar 17,769 miliar dengan luas tanah 14.250 meter persegi. Potensi kerugian negara dari BPHTB dan BPH sebesar 500 juta tegasnya. Dari kasus itu terdapat sekitar 1.200 sertifikat palsu. Astagfirullahaladzim. Tadi terima kasih Mas AHY sudah menyelamatkan negara kita dari kejadian-kejadian seperti ini. Semoga mafia tanah segera mampus ya. 1.200 sertifikat palsu yang saat ini masih ditahan oleh kantor pertanahan Banyuwangi atas instruksi Satgas Anti Mafia Tanah. Sementara itu, Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Vol Arif Rahman menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan laporan dari Polres Banyuwangi dan Polres Pamekasan.
beritanya tentu sudah banyak dan kita sampaikan terima kasih. Gimana apresiasinya dulu sebelum kita pindah ke agenda kegiatan Mas Ahaye lainnya, Bu Dhani, silakan. Oke, baik. Jadi kami sebagai kader Partai Demokrat yang kemudian melihat kinerja Ketua Umum kami sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah berhasil di beberapa wilayah itu untuk memberantas mafia-mafia tanah, dan itu kemudian kita harapkan tentunya di seluruh Indonesia bisa kerjakan, bisa diberantas, karena ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, ini kegiatan Bung Dandi, ya. Ini kegiatan Mas Ketum Ahaye pada Jumat 15 Maret 2024. Ya, ini merupakan kiriman manajemen yang sangat bagus sekali. Kami di DPC Demokrat Kabupaten Lombok Timur sangat berterima kasih atas manajemen ini. Di mana kita langsung saja ya, Bung. Supaya interaktif, bisa nggak Bung yang bacain? Siap. Dari atas ya? Ya, yang ini saja lah. Karena saya ingin ngopi nih, Bung. Lanjut. Oke, ini kegiatan Pak Menteri ya. Ya, kita tonton bersama nantinya. Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersilaturahmi bertemu dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati di kantornya tadi pagi, yaitu pada tanggal 15 bulan Maret. Ini adalah komitmen dari Kementerian ATR dan Badan Pertanahan Nasional untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan dalam sebuah semangat sinergi mendukung pembangunan nasional. Luar biasa. Artinya kita juga di sini bisa mengetahui informasi terbaru terkait Ibu Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani Indrawati. Nah, mari kita tonton videonya, Bung. Teman-teman, saya sambil melihat yang kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian di sini Bung, ada beberapa foto yang bisa kita lihat bersama ya, atas undangan Ombudsman. Nah, berarti Mas Ahaye untuk minggu-minggu ini, minggu terakhir sesudah video ini diposting, memiliki kegiatan ke Ombudsman Republik Indonesia kemarin siang katanya, yaitu tepatnya pada tanggal 14. Kalau saya melihat nomor 14 ini, saya selalu ingat Partai Demokrat. 15 Maret, Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri laporan tahunan 2024 yang sekaligus menjadi peringatan hari ulang tahun Ombudsman ya. Karena memperingati hari ulang tahun, mari kita sampaikan selamat ulang tahun untuk Ombudsman RI ke-24 di Jakarta. Ya, ngomong-ngomong soal Ombudsman, saya memiliki pengalaman tersendiri terhadap laporan ke Ombudsman ini. Gimana? Nanti kita ungkap karena kurang baik menurut saya, khususnya yang ada di NTB. Nah, kita lanjut saja ya. Mas Ahaye mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ombudsman RI, Bapak Muhammad Najib, mudah-mudahan bisa turun ke NTB dan melihat kasus yang saya laporkan ya, beserta jajaran yang selama ini telah bekerja sama dengan baik agar pelayanan publik pada lingkup ATR BPN mendapat kepuasan dari masyarakat. Ya, artinya kaitannya sama Ombudsman ini sebenarnya menurut saya karena dalam hal melapor, kemudian berbagai macam tupoksi terkait sama Ombudsman ini yang diberikan oleh undang-undang, sebenarnya harus terus memiliki inovasi di mana pelayanannya harus berpihak kepada pelapor atau masyarakat, bukan malah secepatnya menutup laporan tanpa solusi. Itu yang kita harapkan dari Ombudsman. Tapi nanti lain kali kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi atensi kita ke depan. Ya, Bu. Ya. Nah, kita untuk kegiatannya kita bisa dilihat di layar lah yang kita ini. Baik, Bu. Terima kasih banyak Bung Dandi untuk podcast edisi ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kemungkinan besok kita akan terjun lapangan
dan kita harapkan semoga bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan UMKM. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa kunjungi bersama tim kameramen kami yang cukup ganteng, Ya. luar biasa ya. Siap. Sudah di belakang layar. Ya, kita di belakang layar. Kita sampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya sama beliau dan juga tim-tim yang lain yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Nah, kesimpulannya untuk besok itu, Bung, kita akan mengunjungi salah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang dimana beliau adalah salah satu pengusaha yang terjun di bagian perikanan. Beliau memiliki bioblok yang dimana ikannya tinggal sebentar lagi panen. Mudah-mudahan ketika kita sampai di sana ikannya masih ada, kemudian kita bawa pulang atau kita masukkan dia ke dalam program Kopi Giri, komunitas pikiran berbagi dan peduli. Mudah-mudahan semuanya terwujud ya, Bung ya. Dan mari kita sama-sama akhiri dengan membaca sholawat syagil. Semua kita dijauhkan dari orang-orang zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashhil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.